anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan? Yang pertama yaitu perkembangan fisik dan emosional, yaitu perubahan fisik, yang mana tubuh anak dan remaja mengalami perubahan yang sangat cepat, baik secara fisik maupun hormonal. Perubahan ini dapat memicu ketidakstabilan emosi dan rentan terhadap stres. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Otak anak dan remaja masih dalam tahap perkembangan, sehingga mereka belum memiliki kemampuan penuh dalam berpikir kritis atau mengelola emosi dan membuat keputusan. Perbedaan media konvensional dan media digital? Mari kita bandingkan media konvensional dan media digital. Yang pertama, media konvensional. Media konvensional itu adalah media yang telah ada sebelum era digital, umumnya berupa cetak atau siaran. Contohnya seperti koran, majalah, televisi, dan radio. Aksesnya terbatas oleh waktu siaran dan distribusi secara fisik. Kemudian untuk biaya produksinya itu umumnya lebih tinggi, terutama untuk media cetak dan siaran. Penyebaran informasinya lebih lambat, terkendali oleh lembaga media. Kemudian yang kedua yaitu media digital. Media digital adalah media yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi seperti internet. Contohnya yaitu situs web, media sosial, aplikasi, dan video online. Aksesibilitasnya tinggi dan dapat diakses kapan saja, di mana saja dengan perangkat digital. Biaya produksinya lebih rendah, terutama untuk konten berbasis teks dan gambar. Penyebaran informasinya lebih cepat, viral, dan dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan. Perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model? Pendekatan proteksionis model dan cultural studies model memiliki tujuan dan metode yang sangat berbeda dalam memandang dan merespon budaya. Jika proteksionis model berfokus pada perlindungan terhadap nilai-nilai lokal dengan cara membatasi pengaruh asing, maka cultural studies model justru menggali lebih dalam tentang bagaimana budaya terbentuk dan berinteraksi dengan kekuatan sosial. Proteksionis model cenderung reaktif dan menjaga status quo, sementara cultural studies model lebih proaktif dan kritis. Proteksionis model menggunakan batasan dan regulasi sebagai alat, sedangkan cultural studies model menggunakan analisis teks, wawancara, dan observasi. Singkatnya, proteksionis model lebih bersifat defensif, sedangkan cultural studies model lebih bersifat analitis dan transformatif. Mengapa oligopoli konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Pengaruh oligopoli terhadap opini publik dan demokrasi. Oligopoli atau konglomerasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini publik dan demokrasi. Konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir perusahaan besar memungkinkan mereka untuk membentuk opini publik melalui kontrol atas media massa. Dengan memiliki sejumlah besar media, baik cetak maupun elektronik, oligarki dapat mengendalikan narasi publik, memilih cerita mana yang akan disiarkan, dan bagaimana cerita tersebut disajikan. Hal ini dapat memanipulasi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu, membingkai debat publik, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Selain itu, oligarki juga dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai kampanye politik sehingga mempengaruhi kebijakan publik dan memperkuat posisi dominan mereka. Dengan demikian, oligopoli menciptakan ketidakseimbangan dalam ruang publik, membatasi pluralitas suara, dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya? Komodifikasi dalam literasi media mengubah informasi menjadi produk yang dapat dijual. Berita, hiburan, bahkan data pribadi kita, semuanya bisa menjadi komoditas. Proses ini didorong oleh orientasi profit dan perkembangan teknologi. Dampaknya beragam, mulai dari mendorong inovasi hingga memunculkan masalah seperti manipulasi informasi dan pelanggaran privasi. Contoh nyata adalah berita palsu yang menyebar untuk menarik perhatian, iklan yang sangat personal, dan influencer yang dibayar untuk mempromosikan produk. Intinya, komodifikasi media mengubah cara kita mengonsumsi informasi dan berinteraksi dengan dunia digital. Komodifikasi media itu ada 3, komodifikasi audiens, komodifikasi konten, dan komodifikasi platform. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.